Kelebihan dan kekurangan popok bayi sekali pakai dengan popok kain. Kehadiran seorang bayi merupakan sebuah anugerah bagi orang tua, namun bisa juga membuat orang tua bingung, terutama yang baru pertama kali memiliki anak. Salah satu yang sering dialami adalah kebingungan dalam memilih popok bayi yang baik. Orang tua pasti selalu menginginkan yang terbaik untuk sang buah hati, mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Produk perawatan bayi dan perlengkapan bayi seperti pakaian dan sepatu sebisa mungkin dipilih dengan baik. Tidak terkecuali untuk popok bayi yang bersentuhan langsung dengan kulit si kecil. Memilih popok bayi yang baik bisa saja menjadi persoalan yang rumit untuk orang tua. Popok bayi kini tidak hanya terbuat dari kain, tetapi ada juga popok sekali pakai yang dapat langsung dibuang. Orang tua mungkin bingung apakah lebih baik memilih popok kain yang harus dicuci tiap kali kotor namun aman bagi kulit bayi, atau popok kain sekali pakai yang meski praktis tetapi bisa saja menyebabkan ruam. Kelebihan popok kain. Popok kain kini tersedia dalam berbagai pilihan, desain, dan warna yang menarik. Bahkan kini sudah ada popok bayi dari kain yang menggunakan perekat atau kancing. Bentuk dan ukurannya pun bermacam-macam agar dapat disesuaikan dengan tubuh si kecil. Popok kain juga bisa dikatakan lebih murah dan lebih hemat daripada popok bayi sekali pakai karena dapat dicuci dan dipakai lagi. Popok kain juga dapat disimpan dan digunakan kembali untuk anak kedua Anda. Pengeluaran untuk membeli popok bagi anak kedua pun menjadi berkurang. Popok kain dianggap lebih aman untuk kulit bayi karena bebas dari bahan kimia. Selain itu, banyak orang tua mungkin memilih menggunakan popok bayi dari bahan kain karena peduli dengan lingkungan. Menggunakan popok kain berarti Anda mengurangi sampah yang dibuang. Kekurangan popok kain. Popok bayi ini tidak luput dari kekurangan lainnya, seperti mudah bocor, harus sering diganti, dan tidak sepenuhnya praktis untuk dibawa kemana-mana. Selain itu, mencuci popok kain membutuhkan banyak waktu. Bunda perlu menyempatkan untuk mencuci dan mengeringkan popok kain sebelum dapat dikenakan kembali oleh si kecil. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan popok bayi dari kain. Bila menggunakan peniti untuk memasang popok, pilih peniti berukuran besar dengan kepala yang terbuat dari plastik. Hati-hati saat memasangnya agar tidak melukai bayi. Popok kain yang basah terkena urin bayi bisa langsung ditaruh di keranjang pakaian kotor, tetapi popok kain yang kotor karena feses harus dibersihkan terlebih dahulu. Anda bisa menyemprotkan popok dengan campuran air dan soda kue untuk mengendalikan bau. Ketika mencuci popok kain, pisahkan dengan pakaian lain dan gunakan deterjen lembut khusus untuk bayi. Deterjen ini lebih aman digunakan oleh bayi yang memiliki kulit sensitif dan tidak menimbulkan reaksi alergi. Gunakan air panas dan bilas minimal 2 kali. Jangan gunakan pelembut pakaian yang dapat menimbulkan ruam pada bayi dengan kulit sensitif. Selalu mencuci tangan setelah mengganti popok bayi untuk mencegah penyebaran kuman. Kelebihan popok sekali pakai. Popok bayi sekali pakai menjadi pilihan banyak orang tua karena dirasa lebih praktis dan mudah untuk digunakan. Popok ini juga mengandung gel peresap cairan yang sanggup menahan cairan lebih banyak sehingga tidak perlu sering diganti dan tidak mudah bocor. Gel peresap juga membuat kulit bayi tetap kering dan tidak basah sehingga anak Anda tetap merasa nyaman. Beberapa popok sekali pakai juga dibuat dengan bahan yang memungkinkan adanya aliran udara ke kulit anak. Kekurangan popok sekali pakai. Dibutuhkan dana yang lebih besar ketika menggunakan popok bayi sekali pakai daripada popok kain. Popok sekali pakai harus dibuang setelah kotor dan tidak bisa dipakai kembali atau disimpan untuk digunakan adiknya nanti. Popok bayi sekali pakai mengandung bahan kimia seperti polipropilen untuk lapisan dalam yang menyentuh kulit anak. Selain itu, popok sekali pakai juga menggunakan bahan untuk kertas seperti polimer penyerap super yang dapat menyerap urin dalam jumlah yang banyak. Bahan tersebut dianggap aman selama dalam takaran kecil. Beberapa jenis popok sekali pakai juga mengandung pewarna dan pewangi tambahan. Kadang bahan tambahan ini dapat menyebabkan alergi pada bayi. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan popok sekali pakai untuk anak. Jika ada tanda karet di sekitar pangkal paha dan pinggang anak, ini mungkin karena popok terlalu ketat. Longgarkan atau beli popok dengan ukuran yang lebih besar.
Jika ada ruam di sekitar selangkangan dan pinggang, ganti merek popok yang dipakai. Mungkin si kecil sensitif terhadap bahan yang dipakai. Selalu cuci tangan setelah mengganti popok anak untuk mencegah penyebaran kuman. Tempat sampah harus dikosongkan secara teratur sekitar sekali sehari untuk mencegah kemunculan aroma tidak sedap dan pertumbuhan bakteri. Mencegah dan mengatasi ruam popok. Ruam popok dapat terjadi akibat infeksi jamur atau bakteri, popok basah atau kotor yang tetap dipakai, gesekan antara kulit dengan popok, atau reaksi alergi terhadap popok. Karena itu, ruam popok dapat dicegah dan diatasi dengan segera mengganti popok ketika basah atau kotor, membersihkan kulit si kecil dengan air dan kain bersih, serta mengoleskan krim atau salep sebelum si kecil dipakaikan popok. Selain itu, bunda atau ayah jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum dan sesudah mengganti popok. Sensitivitas kulit bayi dan kulit orang dewasa berbeda. Maka dari itu, bunda dan ayah perlu memberi perhatian khusus jika ingin membeli popok bayi. Pilih popok bayi yang jenis, bahan, dan ukurannya sesuai dengan si kecil, agar dia tetap merasa nyaman dan kesehatannya terjaga.